اللهم صل وسلم عليه. تقدم الحبشي هذا كيفكم خير وعافية؟ الحمد لله شرفتمونا وكرمتمونا. Masya Allah, Alhamdulillah telah berhadir di hadapan kita Al-Habib Umar Hamid bin Umar Al-Habsyi, beliau dari Malang. Alhamdulillah, sebuah keberkahan yang luar biasa. Di malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan salah satu daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mana kita berharap semoga kehadiran beliau menjadikan kita selalu mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah menakrak lahum manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman limahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين. Disebutkan di dalam manakib Abah Guru sekumpul yang bernama Risalah Bughiyatul Muhibbin, dikatakan bahwasanya adapun sebelum kita membaca manakib para awliya Allah sebagaimana disebutkan di dalam manakib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan keberkahan dan imdad daripada mereka para awliya dan salihin, sebagaimana yang sering kita dengar al-madad ala qadril mashhad. Pemberian dan karunia Allah itu tergantung seberapa besar cara kita memandang kemuliaan mereka para awliya dan salihin. Semakin banyak kita berbaik sangka kepada mereka, maka semakin banyak kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita menjauhi daripada berburuk sangka kepada mereka, karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan keberkahan dan amdad ataupun imdad daripada mereka. Bermula berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh, itu adalah wajib menurut ijma', sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatan laysa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khaslatan laysa dunahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan dua perkara yang tidak ada kebaikan yang lebih mulia dibanding dua hal itu, yaitu adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dua hal yang tidak ada keburukan lebih buruk dari dua perkara tersebut, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah satu saat Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Shihab yang digelari dengan gelar Ainut Tarim itu pernah ditanya bahwasanya apa yang harus kita lakukan di kota Tarim jika ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Beliau mengatakan di antara hal yang harus kita lakukan jika ingin dapat berkahnya para aulia yang ada di kota Tarim, selalulah berbaik sangka kepada siapapun yang kalian temui di kota tersebut. Karena orang-orang yang ada di sana mungkin pakaiannya biasa, gaya hidupnya biasa, tapi apa? Mereka adalah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan di pasar Tarim itu kalau tidak salah tidak kurang daripada 100 para aulia itu di pasarnya. Bahkan ada beberapa teman yang mungkin sekitar mereka itu 15 tahun yang lalu sudah di Tarim. Itu ketika mereka jalan di kota Tarim, orang-orang yang di pasarnya itu duduk bersama-sama yang dibicarakan masalah perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Ibn Hajar. Jadi orang yang di pasar berjualan itu nang dipanderakan masalah khilafiyah di dalam fikih. Jadi mereka itu memang benar-benar memahami permasalahan fikih sampai nang berjualan paham antara masalah perbedaan pendapat di dalam Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Maka betul yang dikatakan di dalam manaqib ini, kalau kita ingin dapat berkahnya wali, maka besarkan prasangka baik kita kepada mereka. Tapi kalau prasangka baik kita kecil, maka kita dapat kecil. Tapi kalau prasangka baik kita kepada mereka besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar akan memberikan kebaikan dan keberkahan yang besar kepada kita semua. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bermula nasab beliau dari pihak ayah adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasab beliau daripada pihak ibu adalah Masilah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyam bin Muhammad Yusuf bin Alim bin Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpul nasab orang tuanya pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya banyak diberikan bisyarah, diberikan kabar gembira, diberikan kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan kepada ibunya. Dan ketika mendekati masa kelahiran, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau. Itu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan beliau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ketika dilahirkan ke dunia dari perut ibunya itu pada sekitar jam 2 malam, pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah. Itu bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 Miladiyah. Ketika itu beliau matanya terpejam dan tidaklah menangis seperti kebanyakan bayi, tidak menangis seperti kebanyakan, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu sudah meninggal dunia. Dan dengan keberkahan doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuh beliau berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan dan tangisan pun mulai terdengar. Jadi berkat doa siapa? Berkat doa orang saleh. Dan adalah nama beliau ketika kecil adalah Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan nama Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar
itu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Lirang. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badri wa subba fi qabri ar-rahmata wa ni'ami bijahi Rabbana hassil maqasidana wa akhtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabi al-hashimi wal ali was sahbi wal atba' kullihim. Dan juga Syekh Muhammad Zaini, beliau pertama kali belajar. Nah, ini kita ringkas saja, karena insya Allah kita akan meminta sedikit nasihat ataupun irsyadat, insya Allah ngambil berkah dari Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Ini kesempatan, karena kadang mungkin tiap minggu kita tetap musidin atau tiap malam ya. 60 sidin ada di sini, jadi insya Allah kita minta sedikit mawa'id ataupun irsyadat, nasihat-nasihat yang insya Allah menambah kecintaan kita kepada orang-orang saleh hingga akhirnya kita pun bersama mereka di dunia barzakh dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad Zaini, dan bermula orang pertama mengajari serta membimbing beliau adalah orang tuanya sendiri, dan itu memang sebuah hal yang bisa dibilang biasalah bagi kalangan orang saleh. Abun yatalaqqa an abihi wa jaddihi. Jadi mereka ini dapat pendidikan dari ayahnya, dari kakeknya, terus sampai kepada orang-orang besar. Begitu juga para habaib yang ada di Hadramut. Makanya sanad ilmiah atau sanad keilmuan dari para habaib itu dikatakan sanad dahabi, sanad emas. Kenapa? Karena ayahnya seorang wali kutub, kakeknya seorang wali, terus ayah kakeknya seorang wali, terus menerus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya sanad keilmuan dari para habaib itu sanad dahabi. Makanya kalau kita ketemu habaib itu minta doa, minta nasihat, minta ijazah kalau mereka punya ijazah, kesempatan. Kenapa? Karena ibaratnya kita mau ngikut masuk di dalam jalur keilmuan yang emas, jalur keilmuan yang tidak ada satupun yang mampu menyamainya. Dan minta doa sama habaib itu tidak harus memandang habibnya ulama, tidak. Siapapun dari zuriat anak cucu keturunan Nabi, minta doa sama mereka. Bisa aja nang pada tahu-tahu orang santai mendoakan, mudahan kabul hajat, timbul kabul hajat. Jadi apa? Kalau kita ketemu sama mereka, para anak cucu Nabi Muhammad, minta nasihat, seandainya mereka memiliki keilmuan, memiliki kemuliaan daripada cucuran mutiara ilmu dari datuknya Nabi Muhammad SAW, minta doa, minta berkah dari beliau. Dan juga dikatakan Syekh Muhammad Zaini memiliki banyak guru yang mengajarkan beliau ilmu tauhid, ibadah dan akhlak serta membaca Quran adalah orang tuanya. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Quran kepada guru Hasan Pesayangan. Dan ketika usianya 7 tahun sudah mulai beliau belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Keraton Martapura. Dan di sini disebutkan banyak di antara guru-guru beliau, itu adalah Al-Alim Al-Fadil Guru Sulaiman, Al-Alim Al-Fadil Haj Abdul Hamid Hussein, Al-Alim Al-Fadil Haj Mahli Abdul Qadir, dan banyak lagi guru-guru beliau yang memiliki kemuliaan dan kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bahari itu kalau diisi guru kan nggak ada seikung dua ikung banyak. Nah kita ini, zaman kita ini sekarang bisi guru seikung istiqomah itu sudah luar biasa. Tapi jangan pernah merasa cukup dengan satu guru. Sudah ya guru pun ini aja, nang lain jangan diherani, jangan diumpati salah. Orang-orang soleh tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan mereka menganjurkan murid-muridnya untuk mengambil keilmuan kepada siapapun, para ulama yang benar-benar arif billah dan mengamalkan ilmunya. Jangan pernah mengatakan, sudah cukup lawan aku aja belajar, lawan yang lain jangan. Nah ini salah. Makanya itu yang harus kita ikuti. Orang-orang soleh mereka apa? Selalu memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk mengambil ilmu keberkahan, pembelajaran daripada orang-orang alim, agar selalu menambah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan setengah perkataan Syekh Muhammad Zain di sini sebutkan, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur. Jadi Sidin menganjurkan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau radhiyallahu anhu wafat pada sekitar jam 4.40 hari Rabu tanggal 5 Rajab 1367 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Sekumpul ataupun yang digelari Turbah Al-Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. InsyaAllah semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti nasihat tuntunan beliau hingga kita mendapatkan keselamatan di dunia hingga di akhirat. Rabbi adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbi warham bi syekhina bil badri wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hassil maqasidana واختم بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. Semoga apa yang kita dengar daripada sekelumit manakib kehidupan Abah Guru Sekumpul, kita mendapatkan keberkah dari Hadratur Rasul dan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga beliau di dalam syurga Firdaus al-A'la, amin ya rabbal alamin. Kita mintakan kepada Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi untuk memberikan nasihat irsyadat atau bahasa di Jawa, wejangan, ya lah, betul dah, ya kan? InsyaAllah mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dengan berkumpul dengan seseorang yang InsyaAllah kita harapkan cahaya madad keberkahan dari datuknya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbil Alamin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Allahumma salli ala Muhammad. على راحتكم حبيبي بخلات من فمكم يعني أعتقد فم أجدادكم من نعم سنة الذهبي إن شاء الله. تفضل حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan dan menjadi panutan kita semua, Al-Habib Hafidz Al-Badri. Semoga Allah selalu menjaga beliau, memanjangkan umur beliau, memberi barokah kepada kehidupan beliau, agar selalu senantiasa bisa membimbing kita ke jalan Rasulullah SAW. Tadi yang disampaikan beliau ini sudah amat sangat komplit. Tinggal bagaimana cara kita mengamalkannya. Itu tadi adalah manaqib, yang mana kalau kata orang-orang itu tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau orang ingin sayang harus kenal dulu, harus tahu dulu. Jangan tahu Guru Zaini dari orang lain, kenali dari manaqibnya. Kalau kata orang-orang tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah ada Habib yang tadi dibacakan manaqib agar kita tahu. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya guru-guru beliau itu banyak, amalan-amalan beliau itu banyak, istiqomah beliau itu ada semua. Lalu bagaimana kita bisa mengambil contoh daripada beliau? Kalau bisa dipikir, kita lihat sama-sama, kita saksikan sama-sama bahwasanya yang namanya haul Abah Guru Sekumpul itu beritanya itu internasional. Yang datang semakin hari, semakin tahun semakin banyak. Yang hidup di situ, yang mana dia mencari kehidupan bekerja di situ ketika haul untuk berjualan, itu juga banyak. Dari situ
hal kecil seperti itu kita bisa ketahui orang yang meninggal bisa menghidupi orang yang hidup. Orang yang meninggal bisa menghidupi orang yang hidup. Itu karena apa? Karena keberkahan daripada beliau. Kita datang ke sini tadi sudah pasang niat. Kita sudah baca maulid, kita sudah dengarkan manaqib tadi. Tinggal kita pahami dan amalkan. Jangan cuma didengarkan terus kalau keluar hilang tadi yang dibilang sama Ustaz sama Habib tadi, hilang. Jangan sampai seperti itu, percuma kalau gitu. Apa yang dikatakan Habib tadi dipraktekkan, diamalkan. Salah satu contoh yang merasa gurunya cuma satu, gurunya ditambah. Yang merasa gurunya cuma satu, gurunya ditambah. Yang merasa sanad keilmuannya belum sampai ke sanad Zahabi, cari guru yang sanadnya Zahabi. Ditambah lagi, dicari lagi. Karena guru itu nggak cuma satu. Kalau katanya Sayyidina Ali, berapa luas ilmu dan seberapa luasnya lautan ilmu dan seberapa sempitnya waktu. Itu menandakan apa? Ilmu itu luas dan tidak mungkin hanya dikuasai oleh satu orang. Ilmu itu luas. Maka dari itu tadi salah satu contoh. Dari situ tadi sudah komplit. Itu kita bisa kita praktekkan. Yang mana yang gurunya cuma satu ditambah lagi. Yang kurang istiqomah lebih istiqomah. Itu contoh depan mata panutan kita bersama. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya di sini ini nggak pantas mau ngomong kayak gini, nggak pantas. Soalnya sebelah saya lebih alim. Cuman alhamdulillah beliau tawadhu. Jadi ketika saya ngomong didengarkan sama beliau. Kalau alim ini saya yakin sama beliau. Cuman ini contoh buat kalian, ikramud duyuf tinggi kayak gini. Saya baru sekali ketemu beliau di sini, ya ini saya ketemu. Ya ini sekarang ini saya ketemu beliau di sini. Dikasih kesempatan buat ngomong. Ini contoh. Ya, contoh di depan mata dipraktekkan. Jangan cuma dilihat terus dibuat bahan omongan. Oh, masya Allah orang ini ikramudufnya tinggi, wali begini. Caranya sampai ke situ gimana? Itu dicari. Cara sampai ke situ gimana? Ada manaqib tadi, dipraktekkan. Ini zaman sudah akhir, bencana sudah banyak, musibah sudah banyak. Kalau kita hanya sekedar mendengarkan tanpa mengamalkan, ya kita semakin mendekat kepada akhir. Kalau kita mendengarkan dan mengamalkannya, insya Allah sama Allah Ta'ala diberi keberkahan yang mana itu akan bermanfaat terus. Musibah tidak ada, insya Allah begitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Itu dari sudah cukup komplit. Tinggal bagaimana kita sama-sama mempraktekannya. Difahami tadi yang dijelaskan oleh Habib, dipraktekkan. Jangan hanya didengarkan di sini, keluar terus hilang, jangan sampai seperti itu. Kita tadi pahami baik-baik. Ini kitab kalau bisa nanti kalau ada acara Habib datang, bawa kitabnya dilihat. Bawa siwak, bawa notes di sini ya bahasanya. Bisa buku saya kan? Ini notes-nya. Notes. Iya. Bawa notes, bawa bulan. Kalaunya Habib dicatat. Saya nyatat, masa kalian enggak? Ambil keilmuan itu tadi. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kalian bersyukur masih banyak guru yang mau untuk membimbing kalian, membacakan manaqib daripada orang-orang alim, mengajarkan kalian untuk cinta kepada orang-orang saleh. Alhamdulillah kalian bersyukur, itu tadi diamalkan.
Hadza minni wa ra'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. InsyaAllah semoga apa yang beliau sampaikan menambah kecintaan kita kepada orang saleh, dan kita pun bisa mengikuti dan mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Dan semoga kita doakan Allah Habib Hamid bin Umar selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajatnya di dunia dan di akhirat, dan semoga menjadi orang yang menyampaikan dan sebagai penyambung lidah daripada lidah datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sahibul bait, tuan rumah pun dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Ulama salafun salihun wa ala man syekh al-Imam Muhammad bin Salim bin Hafid wa jami' masyayikh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.